Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan sukacita pada malam hari ini saat mendengarkan renungan Partanggiangan ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kamu sekalian, yang terdapat dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini di Partanggiangan Minggu Jubilate diambil dari Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Demikian kebenaran firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan yang sering kita dengar, semakin tinggi pohon maka akan semakin besar pula angin yang menerpanya. Semakin tinggi kedudukan seseorang, maka akan semakin berat pula beban dan tanggung jawab yang akan dipikulnya. Demikian halnya dengan Yosua dalam teks khotbah kita pada saat ini. Yosua yang awalnya kedudukannya adalah seorang abdi Musa. Namun belum lama setelah Musa meninggal dunia, Tuhan memanggil dan mengutus dia untuk melanjutkan pelayanan Musa, yaitu membawa bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Di ayat yang kedua boleh kita baca, hamba-Ku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Dang mahiyang dope ilu-ilu siang mata ni nasida, alai ngapitor disuruh debata si Joshua mabuan nasida laho borha tutano Kanaan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, mengapa begitu cepat Allah memberikan perintah kepada Yosua untuk membawa bangsa itu? Karena Allah tidak menghendaki bangsa Israel larut dalam perkabungan, larut dalam kesedihan, larut dalam ratap tangis yang berkepanjangan. Artinya Tuhan mau mengangkat Yosua menggantikan Musa, membawa Israel menuju tanah Kanaan agar mereka tidak lagi larut dalam ratap tangis, larut dalam kesedihan. Tentunya kalau ini diperhadapkan dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, menduduki sebuah jabatan tertinggi di suatu bangsa, menduduki sebuah jabatan kepemimpinan di suatu daerah, pastinya adalah merupakan kerinduan, impian banyak orang, dan ini telah diincar oleh orang-orang tertentu. Bahkan kalau bisa kita melihat ketika ada pergantian kepemimpinan di suatu daerah, di suatu negara, di suatu bangsa dan lain sebagainya, banyak orang yang menempuhnya
dengan tidak takut akan Tuhan. Ada 3D, ada deking, ada duit, dan ada dukun. Ada juga orang yang melakukan tindakan-tindakan curang. Ada yang melaksanakan money politik. Dan ada orang yang sampai menyebarkan berita hoax atau bohong, memfitnah lawan mainnya atau saingannya. Sehingga boleh kita perhatikan, masalah pergantian kepemimpinan sering sekali membawa malapetaka bagi bangsa ataupun bagi masyarakat dan lain sebagainya. Dalam teks kita saat ini boleh kita juga perhatikan, ketika Tuhan memilih dan mengutus Yosua untuk menggantikan Musa, bagaimana respon daripada Yosua? Bagaimana sikap daripada Yosua? Kita bisa lihat, Yosua tidak langsung serta-merta menerima panggilan Tuhan. Mengapa? Karena Yosua merasa takut, Yosua ragu-ragu, Yosua bimbang, Yosua gemetar, bahkan dia ingin menolak. Mengapa demikian? Karena dia telah secara langsung melihat bagaimana ketika saat dia menjadi seorang abdi Musa, ketika Musa yang membawa bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, dia lihat bagaimana keras kepala bangsa itu sepanjang perjalanan. Sehingga itu yang membuat dia ragu. Dia melihat bagaimana bangsa itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, ahli dalam sungut-sungut, dan juara dalam melawan. Itulah yang membuat keraguan, itulah yang membuat dia gentar, itulah yang membuat dia takut. Seandainya Anda menjadi Yosua, bagaimanakah sikap kita? Kita contohkan Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Ketika kita seorang pelayan yang diutus kepada sebuah gereja dengan penuh persoalan, dengan penuh pengelompokan, dan kita sudah tahu bahwa ada di sana masalah, di sana ada perpecahan, bagaimana sikap kita? Maukah kita diutus ke tempat tersebut? Atau justru kita akan menolak dan meminta tempat yang lain yang kita tahu jauh dari masalah, dan kita tahu bahwa di sana aman dan nyaman-nyaman saja? Dalam teks kita ini kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak membiarkan Yosua dalam ketakutannya. Tuhan mengutus dia dan Tuhan juga memperlengkapi dia. Bahkan di dalam ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Di sini Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dalam teks ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberi jaminan kepada Yosua dan memberikan jaminan kepada umatnya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka, namun tetap memelihara, bahkan tetap akan ambil bagian dalam proses perjalanan hidup mereka sepanjang mereka mulai berangkat dipimpin oleh Musa, bahkan sampai ke tangan Yosua hingga sampai di tanah Kanaan. Maka dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, walaupun yang awalnya Yosua berusaha menolak, Tuhan dengan tegas tetap memilih Yosua, dan itu sudah dia rencanakan sejak semula. Mari kita lihat faktanya. Bagaimana Tuhan memilih Yosua. Yosua sudah diproses oleh Tuhan dengan proses pelatihan yang begitu panjang sejak dia menjadi abdi Musa di masa mudanya. Dan ia terus ada bersama dengan Musa dan belajar mengenai kepemimpinan, dan tentunya menyaksikan langsung dengan mata kepala sendiri bagaimana penyertaan Tuhan terus-menerus hadir, terus-menerus mengalir dalam perjalanan panjang mereka tersebut. Jadi dari awal sebenarnya Tuhan telah mempersiapkan Yosua untuk menggantikan Musa. Tetapi tetap saja kalau kita lihat
saat pada waktu bagi Yosua untuk memimpin tiba, ia sempat merasa ragu. Ia merasa tidak sanggup, dan Tuhan pun memberikan nasihat kepadanya seperti yang bisa kita baca pada teks kita pada saat ini di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan di situ, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan di ayat yang ke-7 lagi dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Dari sini Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita membaca secara keseluruhan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, ada di sana dua kunci atau petunjuk yang diberikan oleh Tuhan agar kita bisa beroleh keberuntungan. Apakah itu? Yang pertama, kita harus menguatkan dan meneguhkan hati. Yang kedua, kita harus merenungkan, memperkatakan, melakukan firman Tuhan siang dan malam. Inilah dua syarat yang akan mampu membawa keberuntungan dalam hidup kita. Bahkan dalam ayat 8 kita bisa melihat bahwa tidak saja keberuntungan, tapi keberhasilan pun menjadi bagian kita apabila kita melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi ada perbedaan ya antara keberuntungan dan keberhasilan. Keberhasilan itu adalah sebuah proses, sesuatu yang bisa kita raih dengan kerja keras, ketekunan, dan perjuangan. Ya, jadi keberhasilan itu butuh waktu yang terkadang bisa sangat panjang jangka waktunya. Boleh kita katakan keberhasilan itu tidak rezeki nomplok. Sedangkan keberuntungan adalah sesuatu yang datang tidak terduga oleh kita. Dan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini kita pun sadar bahwa keberuntungan bukanlah kebetulan semata, tetapi merupakan hasil dari campur tangan Tuhan setelah kita melakukan perintahnya. Selanjutnya, mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Di ayat yang ke-6 dan di ayat yang ke-7 tersebut berulang kali Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan di ayat yang ke-7 lebih ditekankan lagi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ini menunjukkan betapa pentingnya hal ini untuk kita perhatikan dalam menjalani kehidupan kita. Betapa seringnya kegagalan bukan berasal dari faktor luar, tetapi itu adalah berasal dari permasalahan internal dalam diri kita sendiri. Kita terlalu cepat menyerah, terlalu cepat putus asa, terlalu cepat hopeless ketika menghadapi suatu masalah. Tuhan tahu itu. Maka Tuhan menganggap penting untuk mengulang-ulang pesan ini hingga 2 kali. Kemudian kita pun diingatkan agar tidak mengabaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi haruslah kita membaca, merenungkan, memperkatakan, mengaplikasikannya dalam hidup kita. Itu merupakan suatu keharusan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, agar kita bisa tetap melangkah bersama firman Tuhan dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Kita wajib berpegang erat pada firman Tuhan. Yesus juga mengingatkan kita, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan aku akan memberikannya kepadamu dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Sekarang coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, sebuah kehidupan yang penuh dengan keberhasilan dan keberuntungan. Bukankah itu sesuatu yang kita dambakan? Bukankah itu sesuatu yang indah? Bukankah itu sesuatu yang kita impikan?
Maka ketika kita mau berhasil, ketika kita ingin mendapatkan keberhasilan dan keberuntungan itu, taatlah, lakukanlah sesuai firman Tuhan, dan tetaplah kuat serta teguhkanlah hatimu. Itu akan membawa hidup kita masuk dalam sebuah hidup di mana keberhasilan dan keberuntungan bukan lagi sesuatu yang langka untuk kita nikmati. Keberhasilan dan keberuntungan akan menjadi bagian dari perjalanan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, aku ingin mengakhiri khotbah saya pada saat ini dengan sebuah ilustrasi. Ada sebuah ilustrasi tentang robot kecil. Sebuah robot kecil karya seorang profesor sedang asyik menari-nari di atas meja pemiliknya. Robot ini tersambung dengan sebuah sumber listrik melalui seutas kabel sehingga ia memperoleh energi untuk bergerak ke sana kemari. Suatu kali, robot ini melihat burung kecil yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Burung kecil itu memikat hatinya karena memiliki bulu yang indah. Karena itu, ia ingin mendekati burung kecil tersebut. Ia mulai berusaha mendekat, hampir sampai, tapi akhirnya terhenti karena kabel yang menghubungkan dirinya dengan sumber listrik terlalu pendek untuk membuat dia sampai ke tempat di mana burung kecil berada. Robot itu berusaha untuk melepaskan kabel tersebut agar ia bisa leluasa berjalan mendekati burung kecil tersebut. Dan tiba-tiba, plak, saklar terlepas dari sumber listrik. Dia pun mulai berjalan perlahan ke arah di mana burung kecil berada. Tetapi sayangnya, beberapa langkah kemudian tenaganya mulai berkurang dan perlahan-lahan ia mulai rebah. Robot ini mengorbankan ketergantungannya dengan arus listrik karena keinginannya yang kuat untuk mendekati burung tersebut. Akhirnya, ia tidak lagi bisa bergerak karena ia telah terputus dari sumber energinya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, demikian juga dengan hidup kita. Seperti robot yang bergantung dengan sumber energi yang bisa membuat ia tetap hidup dan bergerak, demikian juga kita yang bergantung penuh kepada Allah sebagai sumber hidup. Ketika Tuhan memberikan kelimpahan kepada kita, jangan kita menjadi sombong, jangan kita menjadi jauh daripadanya. Mungkin ada pekerjaan yang lebih baik. Jangan kita sekali-sekali melepaskan genggaman kita dari berpegangan kepada perintah Tuhan. Karena bukankah semua itu tidak bisa menjamin keselamatan kita? Atau ketika kenikmatan dunia menggoda kita untuk terjerumus di dalamnya, mari kita tetap berpegang pada perintah Tuhan. Karena semua itu hanyalah kenikmatan semu belaka yang tidak pernah memuaskan hati kita dan memberikan sukacita kekal kepada kita. Bahkan ketika kita diperhadapkan dengan kesusahan, ketika kita diperhadapkan dengan sakit penyakit, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, persoalan hidup yang semakin hari semakin kompleks, ketika kita diperhadapkan dengan bahaya, ketika kita diperhadapkan dengan ekonomi yang melemah, janganlah kita melepaskan genggaman daripada firman Allah. Haruslah kita menyadari bahwa keberadaan kita, spiritual kita hanya bisa dilandaskan di dalam firman Allah yang memberi hidup bagi kita. Mari kita belajar dari teks kita pada saat ini, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, yang memberikan pesan 3 hal yang boleh kita dapatkan dalam teks kita pada saat ini. Yang pertama adalah bahwa mari kita mengandalkan jaminan penyertaan Tuhan dengan bergantung kepadanya, karena Dialah sumber energi kita agar kita bisa hidup kekal selama-lamanya. Yang kedua, jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Dan yang ketiga, jangan kita mau bersandar kepada kemampuan kita. Amin. Kita berdoa.
terpuji dan termulialah Engkau ya Tuhan Allah kami, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu yang sudah yang kami dengarkan pada saat ini, agar kiranya itu menjadi rema bagi kami, sehingga bagaimanapun persoalan yang silih berganti, bagaimanapun tantangan hidup yang silih berganti, agar hati kami tetap setia, kami tetap kuat, kami tetap bergantung, dan kami mendapatkan keberhasilan dan keberuntungan daripada Engkau. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Amin.